Kemudian pasien setelah berwuduk, setelah bertayamum, pasien boleh melaksanakan sholat. Di setiap ruangan, hampir di setiap ruangan di rumah sakit ini, kita memasang petunjuk arah kiblat. Maka ketika pasien akan melaksanakan sholat, jika memungkinkan pasien untuk memutar badan mengarah kiblat, jika sholatnya dalam keadaan duduk, pasien silakan memutar badan mengarah ke kiblat. Misalnya kita sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Pasien yang tidak memungkinkan untuk selesai 4 rakaat, maka boleh mengqashar sholat, memendekkan sholat menjadi 2 rakaat. Maka silakan sholat. Kemudian ada pasien yang bertanya, bagaimana caranya Ustadz? Bagaimana caranya Pak melaksanakan sholat dalam keadaan yang tidak bisa duduk? Hanya bisa berbaring. Maka jika tak sanggup berdiri, boleh duduk. Praktek sholat duduk sudah kita laksanakan. Jika tak sanggup duduk, maka boleh berbaring. Apa saja gerakannya? Yang pertama, jika pasien memungkinkan untuk menggerakkan tangannya bertakbir, maka pasien melaksanakan takbiratul ihram dan gerakan lainnya dengan takbir. Rukuknya bagaimana? Rukuknya cukup hanya dengan menggerakkan sedikit kepala saja. I'tidalnya juga seperti itu, sujudnya juga seperti itu. Salamnya jelas ke kanan dan ke kiri. Sekarang bisa kita praktekkan dengan pasien kita. Silakan. Niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bersidekap. Kalau ini tentu berbaring bersidekap. Kemudian membaca rukun sholat, dimulai dari Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah surat pendek, ayat Al-Quran, bagian dari ayat Al-Quran. Kemudian ruku. Kemudian anggukkan sedikit kepala jika memungkinkan. Menggerakkan kepala. Kemudian i'tidalnya, mengangkat sedikit kepala. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud juga seperti itu. Kepalanya sedikit ditekukkan ke depan. Menandakan kita sedang sujud. Begitu juga ketika sholat dalam keadaan berbaring, menghadap, memiringkan wajah. Jika tidak memungkinkan untuk memiringkan wajah, maka cukup dengan berbaring telentang saja. Dilaksanakan hanya dengan menggerakkan tangan ketika berdiri, takbir dan takbiratul ihram dan takbir, kemudian i'tidal, kemudian jika selesai, maka menolehkan kepala ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, menolehkan kepala ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ada pasien yang posisinya tidak menghadap kiblat. Kiblat kan mengarah ke sana, pasien menghadap ke sana. Dipan bed tempat tidurnya tidak memungkinkan untuk digeser. Kemudian pasien pun jangankan untuk duduk, menggerakkan sedikit badan saja tidak bisa. Maka kemana kami harus menghadap Ustaz? Maka silahkan seperti itu saja. Kondisinya tetap seperti itu saja. Menghadap seperti posisi saat ini. Yang penting ketika sholat, hati dan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudahan-kemudahan
yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Islam, yang diberikan, yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang sedang mengalami sakit dan kita ingin melaksanakan sholat. Demikian Bapak dan Ibu video bagaimana cara kita bertayamum, bagaimana cara berwuduk, bagaimana cara sholat pada saat sakit, baik itu duduk dan berbaring. Mudah-mudahan video ini bisa membantu sedikit untuk menjadi edukasi bagi kita semua, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita yang barangkali pun kita merasakan ketika kita sakit untuk melaksanakan ibadah. Demikian saja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Semoga setiap doa kita diijabah oleh Allah, setiap ibadah kita diterima oleh Allah. Kami doakan setiap Bapak dan Ibu, keluarga sekalian, keluarganya beserta seluruh pasien di ruang rawatan di RSUD Kota Padang Panjang, semoga lekas sembuh, berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Banyak maaf sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.